Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas dari laporan keuangannya itu dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Yang pertama itu di sini ada kas setara kas. Kalian bisa lihat. Nah, yang pertama itu rasio solvabilitas likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Nah, rasio lancar itu rumusnya yaitu utang lancar dibagi aktiva lancar dibagi utang lancar atau current asset dibagi current liabilitas. Itu pada tahun 2022 si current asetnya itu senilai 7.390.000. Nah, lalu untuk yang 2000 lalu untuk si current liabilitasnya itu 2.022.233.5. Nah, si hasilnya itu 3,60. Nah, yang berarti jumlah aktiva lancar sebanyak 3,60 kali utang lancar, atau setiap Rp1 itu dijamin oleh 3,60 rupiah harta lancar atau 3,60 perbandingan 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Lalu yang tahun 2023 yaitu current ratio, sama seperti tadi, current asset dibagi current liabilitas, yaitu 7.118.202. Nah, lalu current liabilitas itu 3.882.141. Nah, hasilnya itu 1,82. Lalu untuk yang rasio cepat atau quick ratio, yaitu ada rumusnya di sini, current asset dikurangi inventory lalu dibagi oleh si current liabilitas. Nah, lalu tahun 2022, nah si current asetnya itu 7.320.000. Nah, didapat dari ini ya, ini. Nah, lalu untuk yang inventory-nya itu didapat dari persediaannya yang ada di laporan keuangan. Nah, lalu untuk liabilitasnya seperti tadi pada tahun 2022 yaitu 2.052.935. Nah, totalnya itu 2,0. Lalu untuk tahun 2023 si current asetnya itu 7.118.202 dikurangi 2.876.100 lalu dibagi si 3.882.141. Nah, hasilnya itu 1,09. Lalu untuk yang ketiga, rumus ketiga itu rasio kas, atau rumusnya di sini rasio kas sama dengan cash or cash equipment dibagi current liabilitas atau kas, dan bank dibagi current liabilitas. Nah, lalu di sini si kas dan bank itu 1.619 didapat dari kas setara kas ini. Nah, lalu untuk yang current liabilitasnya itu yang tadi 2.052.935. Nah, untuk yang 2023 hasilnya tadi 2022 itu 0,78. Lalu untuk yang tahun 2023 yaitu si kas setara bank itu 2.089.508, lalu dibagi current liabilitasnya 3.882.141. Nah, untuk yang hasilnya
0,53. Nah, lalu ada juga berempat, rasio perputaran kas, yang dimana si rumusnya itu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih dibagi pendapatan usaha, lalu dibagi dari modal kerja bersih, yaitu didapat dari aktiva lancar dikurangi si pendapatan lancar. Nah, tahun 2022 itu senilai 21.828.591. Nah, lalu si modal kerja aktiva lancar itu 27.390.608 dikurangi 2.052.000 dari utang lancar 52.935. Nah, hasilnya itu 0,24. Nah, untuk yang 2023 sama juga, yaitu si penjualan bersihnya 20.745.473.000 itu didapat dari mana penjualan bersih? Nah, penjualan bersih itu didapat dari ini pendapatan bersih. Nah, lalu si modal kerjanya 7.118.202.000 dikurangi 3.882.141. Hasilnya itu 0,15. Lalu untuk yang nomor 5 ada inventory to net working capital, yaitu rumusnya inventory TWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liabilitas. Nah, untuk tahun 2022 inventory persediaannya itu 3.273.597 dibagi si current asetnya itu 7.390.608 dikurangi 2.052.935.000. Hasilnya jadi 1,63. Lalu untuk yang tahun 2023 yaitu 2.876.100 dibagi si 7.118.202 dikurangi 3.882.141. Hasilnya 1,12. Nah, lalu hasil pengukurannya itu dimasukkan dibikin tabel. Ada jenis rasio. Yang pertama ada tadi disebutkan, ada rasio lancar, rasio cepat, cash rasio, rasio perputaran kas, inventory to net working capital. Nah, pada tahun 2022 ini 3,60 didapat dari yang atas tadi yang setelah kita hitung. Lalu 2023-nya 1,83, standar industrinya 3,5. Kenapa begitu? Dikarenakan jika standar industri rasio adalah 3,50, maka si current ratio 2022 ini dikatakan baik. Namun untuk 2023 ini dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi standar syarat rata-rata industri. Nah, lalu untuk yang kedua, kan ada rasio cepat. 2022-nya itu 2,00, lalu yang 2023-nya 1,09. Nah, saya menerapkan rata-rata industrinya itu 1,25, yang dimana rasio juga mengalami perubahan atau penurunan jika semula tahun 2022-nya ke tahun 2023 quick rasionya 2,00 kali, terus pada tahun 2023-nya turun menjadi 1,09 kali. Nah, lalu untuk nomor 3 yaitu ada rasio kas, yang dimana di sini tahun 2022-nya 0,78, 2023-nya 0,53, nah, standar industrinya 0,50. Lalu nomor 3 itu jika rata-rata industri kas rasio 0,50%,
perusahaan dalam keadaan memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Lalu untuk yang nomor 4, ada rasio perputaran kas yang dimana tahun 2022 ini 0,24, lalu tahun 2023-nya 0,15. Nah, si standar industrinya 0,20. Jadi hasil pengukuran rasio perputaran kas tahun 2023 ke tahun 2022 ke tahun 2023 ini mengalami perubahan penurunan sebesar 0,15%. Lalu untuk yang nomor 5 ada inventory to net working capital. Tahun 2022-nya 1,63, 2023-nya 1,12. Nah, standar industrinya 1,60. Maka si hasil dari pengukuran inventory to the working capital dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Jika semula tahun 2022 mengalami sebesar 1,63%, lalu pada tahun 2023 ini turun menjadi 1,12%. Nah, ini laporan keuangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, yang dimana rumusnya DTAR sama dengan total debit dibagi total aset. Nah, si DTAR total debit itu didapat dari si utang jangka pendek itu sebesar 29.249.340 dibagi 7.006.115. Hasilnya 4,1. Lalu untuk yang tahun 2023-nya di sininya total debit atau utangnya itu sebesar 28.849.243. Lalu untuk total asetnya 6.280.237. Nah, lalu untuk yang debt to equity ratio rumusnya total utang sama seperti tadi, cuman yang membedakannya itu ekuitas. Nah, di sini rumusnya DTER total utangnya sama 29.249.340 dibagi 22.243.221, hasilnya 1,3. Lalu untuk yang tahun 2023 24.846.243 dibagi 22.566.006. Lalu ada long term debt to equity atau LTDTER, yang dimana rumusnya LTDTER sama dengan long term debt dibagi equity. Ya, long term debt ini utang jangka panjang. Jumlah yang dari jangka panjang itu sebesar 4.953.180 dibagi 22.243.221. Hasilnya 0,2. Lalu untuk yang tahun 2023 sama LDTR sama dengan si long term debt-nya 2.398.096. Nah, dibagi 22.566.006. Hasilnya 0,1. Nah, untuk yang times interest earned rumusnya TIY sama dengan debit dibagi biaya bunga. Nah, debit ini debit biaya bunga debitnya 29.248.340 dibagi 0. Karena kenapa? Karena di sini di laporan keuangannya tidak ada biaya bunga. Tidak ada biaya bunganya, adanya pendapatan bunga. Jadi ya dihitungnya 0. Jadi hasilnya ya 0. Untuk 2023 juga sama.
28.846.243 dibagi 0. Karena kenapa? Seperti tadi, karena tidak ada biaya bunganya, adanya pendapatan bunga, dan itu berbeda. Lalu ada yang kelima, ada fixed charge coverage, yaitu FCC. Rumusnya FCC sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi list, yang dimana lalu dibagi lagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa listnya. Nah, FCC tahun 2022 2.429.178 ditambah 0 tambah 0 tambah 0. Nah, kenapa tidak ada kewajiban sewa, biaya bunga, dan listnya juga. Nah, di bawahnya juga sama, tidak ada, jadi 0. Lalu untuk yang FCC 2023 di sini 1.498.402.000 ditambah 0 tambah 0 karena tidak ada. Nah, 0 karena tidak ada biaya bunganya, tidak ada kewajiban sewanya, tidak ada listnya, jadi 0. Untuk hasil pengukurannya di sini dimasukkan lagi seperti tadi, ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt equity, ada times interest earned, ada fixed charge coverage. Nah, untuk debt to asset rasionya yaitu 4,1 kali. Untuk yang 2023-nya 4,5 kali. Nah, saya di sini menerapkan standar industrinya 4,1, yang dimana si debt to asset ratio ini pada tahun 2022 maupun 2023 sebesar 4,1%. Artinya dari aktiva didanai oleh sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 4,1%. Kondisi perusahaan dinilai cukup baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang yang tidak melebihi rata-rata industri. Lalu untuk yang debt to equity ratio yang pertama 2022-nya ini 1,3, 2023-nya 1,2, standar industrinya 1,2. Lalu debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor yang menyediakan 1,3 pada tahun 2022 maupun 2023, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 1,2%. Jika rasio rata-rata industri debt to equity sebesar 1,2%, maka perusahaan masih dikatakan baik karena masih sama dengan rata-rata industri. Nah, lalu keterangannya untuk rasio T dan FCC ini karena biaya bunga tidak tercantum dalam laporan laba rugi, jadi rasio tersebut tidak diperhitungkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya RTO, penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, atau ada lagi rumusnya RTO sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Nah, si tahun 2022-nya ini RTO penjualan piutangnya 21.828.596, lalu piutangnya 49.666. Nah, hasilnya 4. Untuk tahun 2023-nya RTO 20.745.473 dibagi 204.291, hasilnya 1. Nah, lalu untuk yang kedua ada hari rata-rata penagihan piutang atau day of receivable, yang dimana rumusnya dollar dikurangi piutang rata-rata dikali 360, lalu penjualan kredit. Nah, untuk rumus keduanya ada jumlah hari dari 1 tahun yaitu 360, jadi bagi si perputaran piutang. Lalu di sini ada tahun 2022, 360 dari 1 tahun dibagi 4,
4 tuh karena didapat dari ini. Nah, 4. Hasilnya 90. Lalu untuk tahun 2023-nya 360 dibagi 1 didapat dari yang itu. Lalu untuk yang hasilnya 360. Lalu untuk yang perputaran persediaan atau inventory turnover, rumusnya itu HP barang yang dijual dibagi persediaan, atau itu penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2022 penjualannya itu 21.828.591 dibagi si 3.273.597, hasilnya itu 7. Nah, untuk tahun 2023 di mana 27.745.473 dibagi si 2.876.100 dibagi, hasilnya 7. Lalu yang keempat ada hari rata-rata persediaan tersimpan atau day of inventory. Ya, di mana rumusnya ini DOR sama hari 360 itu dari 1 tahun. Nah, dibagi 7. 7 itu dapat dari ini. Hasilnya 51. Nah, untuk yang 2023 360, oh ini tipe 360 dibagi 7 dapat dari ini. Hasilnya 51 juga sama. Nah, untuk perputaran modal kerja di sini rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata, atau penjualan bersih dibagi modal kerja aja sih. Enggak, ini rata-rata. Tahun 2022 ini 21.828.591 dibagi 559.183, hasilnya 3. Untuk tahun 2023 si ininya penjualan bersihnya 20.745.473 dibagi 549.971, hasilnya 3. Lalu yang terakhir ada fixed asset return, ya di mana foto. Nah, ini rumusnya. Penjualan atau sales dibagi total aktif tetap. Nah, tahun 2023 si salesnya ini 21.828.591 dibagi 21.885.732, hasilnya 1,0. Nah, untuk tahun 2023 di sini ada 20.745.473 dibagi 21.728.41, hasilnya 0,9. Lalu yang terakhir ada total asset turn, yaitu TATO, penjualan dibagi aktiva, total aktiva atau total aset. 2022 ini dua penjualannya 21.828.591 dibagi 29.249.340, hasilnya 0,7. Untuk tahun 2023 yaitu 20.745.473 dibagi 28.846.243, hasilnya 0,7. Nah, lalu untuk yang ininya seperti tadi lagi, yang pertama ada receivable turnover, day of receivable, inventory turnover, day of inventory, perputaran modal kerja, fixed asset turnover, total asset turnover. Ini 4 kali, 1 kali, standar industrinya 5 kali. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, terakhir itu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitasnya ini
Yang pertama ada profit margin atau margin on sales. Profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Tahun 2022 ini penjualan bersihnya 21.428.591 dikurangi 3.822.117 dibagi 21.828.591 hasilnya 0,8. Lalu 2023 20.745 dikurangi 277.980 dibagi si 20 juta salesnya 20.745.473 hasilnya 0,86. Lalu ada yang kedua return on investment, di mana ROI ini rumusnya earning after interest and tax atau EAI aja kalian singkat dibagi si total aset di mana. Lalu si tahun 2022 ROI sama dengan si EAI ini 1.792.050 dibagi 7.006.115 hasilnya 0,26. Nah, untuk tahun 2023 ini 1.088.170 dibagi 6.280.237 sama dengan 0,7. Lalu ada return on equity atau ROE, yang dimana rumusnya EAIT dibagi si equity. Nah, jadi ROE ini 1.792.050 dibagi 22.243.221 hasilnya ini 0,8. Nah, untuk tahun 2023 1.088.170 dibagi 22.566.006 sama dengan 0,05. Lalu ada yang terakhir earning per share of common stock, yaitu laba per lembar sahamnya itu rumusnya laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, saham biasa beredar untuk tahun 2022 ini 1.985.920 dibagi 897. Lalu untuk tahun 2023 hasilnya 2.213.700. Nah, sekian. Untuk tahun 2023 1.136.374 dibagi 549. Hasilnya segini. Nah, untuk ininya hasil pengukurannya sama saja seperti tadi, si akun-akun jenis rasionya tinggal dimasukin. Nah, untuk perbandingan di hasil 0,82 ini didapat dari hasil perhitungannya tadi. Standar industrinya kalian tentukan sendiri mau berapa, 0,80 ada 0, bebas. Nah, yang pertama ini net profit margin perusahaan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,82%, sedangkan tahun 2023 sebesar 0,86. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 0,90, berarti laba perusahaan dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, kedua, return of investment perusahaan ini pada tahun 2022 sebesar 0,26, sedangkan tahun 2023 0,17. Jika rata-rata industri return on investment adalah 0,22, berarti margin laba perusahaan dapat dikatakan kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Nah, banyak yang tipu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.